Jika ditanya apakah kita ingin meraih kesuksesan atau keberhasilan, tentu semua ingin mendapatkannya. Tapi apakah kita sudah berada di jalur yang tepat menuju kesuksesan itu sendiri? Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam hidup. Masing-masing kita diberi waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun. Tidak ada yang berbeda antara waktu kita dan Mark Zuckerberg, si pendiri Facebook, atau antara kita dan Bill Gates, sang pemilik Microsoft. Masing-masing diberi waktu 24 jam sehari, tidak lebih. Yang membedakan adalah usia yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Lalu, apa makna sukses itu sendiri? Definisi sukses setiap orang berbeda-beda. Namun, sukses merupakan status yang menunjukkan bahwa kamu telah mencapai sesuatu. Sukses juga bisa menjadi status sosial tertentu yang menggambarkan kemakmuran atau mendapatkan ketenaran. Bill Gates mendefinisikan kesuksesan dengan kebahagiaan, bukan harta yang melimpah atau ketenaran yang menjadi tolak ukur setiap pencapaiannya, akan tetapi kebahagiaan. Salah satu orang terkaya di dunia ini menganggap bahwa kebahagiaan mampu mendatangkan kekayaan, dan bukan sebaliknya. Jika sukses versi Bill Gates berpatokan pada kebahagiaan, sementara Mark Zuckerberg menyebut bahwa kesuksesan tidak lepas dari kegagalan. Kegagalan merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan itu sendiri. Walaupun kita memiliki waktu yang sama dengan mereka, tapi kebanyakan dari kita tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal. Coba hitung kembali berapa banyak waktu yang terbuang percuma dengan bermain media sosial. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Setiap hari kita melakukan hal yang sama. Hingga tahun berganti tidak ada target yang kita kejar, atau tidak ada target yang kita capai. Akhirnya waktu terbuang percuma dan tidak ada yang kita dapatkan. Kehidupan pun berjalan di tempat atau bahkan lebih mundur ke belakang, dan tidak ada kemajuan. Sementara ada orang yang fokus pada target yang ingin mereka capai. Mereka fokus pada cita-cita yang mereka kejar. Mereka juga bermain media sosial. Mereka juga menonton acara favorit mereka. Tapi yang membedakan adalah mereka tidak melupakan apa yang menjadi target dan goal mereka. Mereka tetap ingat dengan cita-cita yang ingin mereka capai. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang minoritas tadi tidak melupakan tujuannya? Yang pertama adalah motivasi. Orang-orang tadi memiliki motivasi yang tinggi. Setiap orang pada dasarnya mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Mungkin pekerjaan boleh sama, kemampuan boleh sama, atau mungkin jabatan boleh sama. Tapi yang membedakan level seseorang dari semua itu adalah motivasi. Sebagai contoh, jika ada 3 orang yang ingin melamar di sebuah perusahaanmu, kamu memberikan pertanyaan yang sama kepada calon karyawan. Apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan? Yang pertama menjawab, saya akan bekerja dengan rajin. Yang kedua menjawab, saya akan mengembangkan perusahaan. Dan yang ketiga menjawab, saya akan mengikuti aturan perusahaan. Dari jawaban mereka, mana yang akan kamu pilih? Tentu yang paling masuk akal adalah jawaban nomor 2. Karena setiap perusahaan pada dasarnya ingin membuat perusahaannya lebih berkembang ke depan. Orang-orang dengan jawaban yang tadi adalah orang-orang yang mempunyai motivasi terhadap kehidupan. Ia akan berpikir bagaimana membuat kehidupannya lebih baik ke depannya. Dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang mempunyai motivasi pasti ingin mempunyai sebuah karya terbaik. Ia akan bisa membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, ataupun lingkungan sosialnya. Sisanya, kita tinggal menilai apakah mereka berkomitmen dengan apa yang mereka ucapkan. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen adalah satu sikap yang tidak mudah goyah oleh godaan.
Komitmen berasal dari motivasi yang terus-menerus dijaga dari waktu ke waktu. Komitmen selalu berbanding lurus dengan waktu. Ketika kamu berkomitmen ingin memajukan perusahaan, maka waktu adalah syarat mutlaknya. Kamu harus berkejaran dengan waktu agar komitmen yang telah kamu camkan bisa terwujud. Dengan komitmen, kamu bisa mengetahui mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda sementara. Komitmenlah yang dapat membuat kita disiplin untuk memprioritaskan pekerjaan utama dan menunda waktu sementara untuk bersenang-senang. Yang ketiga, konsisten. Motivasi dan komitmen harus terus dijaga. Dengan apa? Tentu dengan konsisten. Konsisten berarti disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan sejak awal. Walaupun kadang sering tidak sesuai dengan rencana, itu adalah hal yang wajar. Yang pasti tetaplah fokus pada tujuan. Perbedaan rencana yang dibangun sejak awal adalah hal yang biasa, tapi pastikan tujuan akhir bisa dicapai dengan lebih maksimal. Kadang pula kita harus mundur selangkah agar bisa maju 2 atau 3 langkah ke depan. Motivasi, komitmen, dan konsistensi adalah 3 hal yang membedakan keberhasilan seseorang. Perlu diingat, jika keberhasilan bukan hanya tentang banyaknya materi. Keberhasilan bukan tentang banyaknya orang-orang yang kagum terhadap kita karena karya yang kita ciptakan, tapi hal-hal kecil yang membuat kita lebih berkembang dan lebih baik dari sebelumnya. Itu juga termasuk dari sebuah keberhasilan. Orang-orang yang memiliki motivasi yang hebat, komitmen yang kuat, konsistensi atas apa yang ia cita-citakan, akan mampu membagi waktu dengan baik. Sedangkan orang-orang dengan motivasi yang rendah, tidak mempunyai komitmen, serta tidak konsisten, bisa dipastikan mereka tidak akan bisa membagi waktu yang seimbang, baik itu aspek keluarga, pekerjaan, ataupun masyarakat. Jadi bagi kamu yang ingin meraih sebuah kesuksesan dalam hidup, cobalah teliti ulang bagaimana motivasi, komitmen, serta konsistensi yang kamu miliki dalam meraih cita-cita. Karena saya yakin setiap orang punya impian dan tujuan yang ingin mereka capai ke depan, tapi mereka belum mampu mensinergikan motivasi, komitmen, dan konsistensi tersebut dalam kehidupannya. Jadi mulai sekarang, bangunlah ketiga hal yang tadi untuk mencapai cita-cita yang diharapkan di tahun-tahun depan. Tidak perlu menjadi mereka yang telah meraih keberhasilan tinggi, minimal menjadilah versi terbaik bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika itu tercapai, akan lebih mudah lagi mencapai apa yang kamu harapkan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.